Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah. Langsung saja kita lihat di bab yang ke-24, bab kaifa yu'badul ilm. Bab bagaimana yu'badu digenggam al-ilmu, ilmu. Digenggam ini maksudnya ditahan. Ilmu itu ditahan oleh Allah Ta'ala, artinya dicabut dari kita. Bagaimana ilmu itu dicabut? Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazim. Umar bin Abdul Aziz pernah berkirim surat kepada Abi Bakr bin Hazmin. Jadi dia seorang sekretarisnya ini, si Abu Bakr bin Hazmin. Isi surat itu, undur, perhatikanlah. Karena min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faktubuhu, maka catatlah hadis yang dari Nabi tadi. Fa ini, maka sesungguhnya aku si Umar bin Abdul Aziz tadi, khibtu dulu salah ilmi. Maka sungguhnya aku itu khawatir akan hilangnya ilmu. Wa dhahabal ulama'i, dan akan lenyapnya ulama, orang-orang yang paham dengan din ini. Jadi kata si Umar Ibnu Abdul Aziz, dia berkirim surat kepada sekretarisnya supaya mencatat hadis-hadis yang dari Rasulullah. Alasan dia khawatir kalau ilmu tidak dicatat akan hilang, sementara akan lenyaplah orang-orang yang pinter dalam hal agama ini. Orang-orang yang pandai dalam din ini meninggal, kemudian tidak ada orang mencatat. Setiap ganti generasi itu bukan tambah baik, ya, tapi nampaknya akan semakin parah ini. Kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz. Wala takbal illa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau menerima kecuali hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau tidak dari Nabi jangan ditulis, jangan diterima. Wal tubsul ilma, dan watubsu ilma, dan kalian sebarkanlah al ilma, akan ilmu, dan hendaklah kalian menyebarkan al ilma, akan ilmu. Wal tajlisu, dan hendaklah kalian duduk hatta yu'allama man la ya'lam, sehingga diberilah ilmu atau diajarkan ilmu orang yang tidak berilmu. Jadi sebarkan ilmu itu, jangan sampai ilmu ini tidak disebarkan. Terus kalian tuh hendaklah duduk, hendaklah kalian duduk sampai kalian itu diajarkan ilmu orang yang tidak tahu ilmu. Artinya ketika duduk dia tidak tahu, bangkit dari duduknya dia sudah mendapatkan ilmu.
isi surat tadi seperti itu. Fa'inal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu la yahliku, tidaklah akan binasa, hatta yakuna sirron, sehingga menjadi rahasia. Jadi ilmu itu tidak akan binasa sampai ilmu itu dijadikan rahasia, jadi tidak disampaikan kepada orang lain. Ilmu itu dirahasiakan, maka ya sirna. Tapi selagi ilmu itu disampaikan, tidak dirahasiakan, maka ilmu tidak akan binasa. Baru ilmu itu binasa kalau ilmu itu disirkan atau dirahasiakan, tidak disampaikan kepada orang lain. Hadatsana al-A'la ibnu Abdul Jabbari qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslimin an Abdillah bin Dinarin bidzalika. Jadi dari anak-anak yang lain ya, dari A'la bin Abdul Jabbar yang mengatakan dari Abdul Aziz Ibnu Muslim dari Abdillah bin Dinar bidzalika, dengan demikian juga, artinya sama di sini seperti itu, yakni yaitu hadis Umar bin Abdul Aziz ila qauli, yakni hadisnya Umar bin Abdul Aziz pada ucapannya dhahabal ulama'i, dhahaba akan hilang, lenyap, al ulama'i, orang-orang yang paham agama, para ulama, orang-orang yang paham ini. Dhahaba di sini artinya wafat. Kekhawatiran beliau akan wafatnya para ulama, sedangkan ilmu tidak ditulis, maka ilmu itu akan lenyap. Jadi ilmu itu kayak penulis itu pengikatnya, ikolnya. Jadi kalau kendaraan itu disetang, dikunci biar tidak kemana-mana, ilmu itu seperti itu, ditulis. Zaman dulu saja ilmu ditulis, apalagi sekarang. Padahal orang-orang dahulu itu penghafalannya kuat, jadi penghafalnya kuat. Kekhawatiran yang akan datang Umar ibnu Abdul Aziz ini, maka ya sudah dicatat saja. Hadis-hadis dari Rasulullah jangan diterima kecuali dari Nabi, jangan diterima. Kalian sebarkan, ya. Tidaklah kalian duduk sampai diajari ilmu orang yang tidak berilmu. Jadi menyesuaikan, kalau dia duduk bersama orang tidak tahu, maka kewajibannya memberitahu. Kalau duduk posisi dia itu orang yang kurang ilmu dan duduk bersama orang yang pintar, maka dia kesempatan belajar sama teman hidupnya. Kok duduk itu sama-sama pahamnya, jadikanlah sebagai lahan musyawarah dalam hal untuk penyebaran ilmu ini. Jadi kapan saja, di mana saja, bersamaku, bersama siapapun. Ya, ini ilmu ini penting ya. Kalau orang tidak punya ilmu kan, masya Allah, terus gimana? Nabi Adam ini derajatnya lebih tinggi dari malaikat itu karena diberi ilmu. Wa alama adama asma'akulah, diberikan ilmu semua ilmu yang ada di sekitar. Dan malaikat walaupun sudah tua beribuan tahun di situ tidak diberi ilmu, makanya sebatas dia ucapan la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi walaupun umurnya sudah bertahun-tahun, tetapi kalau dia mau belajar tidak diberi ilmu, ya sama. Gitu. Kalau malaikat kan sudah, gitu. Maha suci Allah, ya Allah, tidaklah kami punya ilmu kecuali apa yang telah Kau berikan kepada al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Itu ikhtiarnya seperti itu. Kok belajar?
bertahun-tahun kok sana saja, artinya sudah usaha, ya sudah aktif. Tapi kan diberi pahala oleh Allah Ta'ala, diberi pahala. Maka sebenarnya ilmu itu jangan dijadikan ilmu itu rusak, dikarenakan ilmu itu dirahasiakan. Hadis yang ke-100 itu tadi bab ini berarti. Hadasana Ismail bin Abi Waisin qala hadasani Malikun an Hisham bin Urwata an abihi an Abdillah bin Amr ibni Asim dari Urwan, kemudian dari bapaknya Urwan, kemudian dari Abdullah ibni Amr ibni As. Qala berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku tuh pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yaqbidul ilma, tidaklah dia Allah itu melenyapkan ilmu, menggenggam atau menghilangkan ilmu, intizaan, satu jabutan, satu pengambilan, yang tazi'u, dia Allah itu akan menjabutnya minal ibadi, dari hamba-hambanya. Jadi maksudnya Allah Ta'ala itu tidak akan menjabut ilmu sekali jabutan, menjabutnya dari hamba-hambanya. Jadi tidak tahu-tahu tadinya pinter, tahu-tahu hamba itu jadi bodoh, tidak begitu, tidak dijabut begitu, tidak. Kok tahu-tahu hilang ilmunya, tidak seperti itu, tidak. Walakin akan tetapi yang bidul ilma, dia Allah Ta'ala itu menjabut atau menggenggam ilmu itu biqabidil ulama, dengan menggenggamnya atau menjabutnya ulama. Artinya diwafatkan para alim-alim ulama itu, para orang-orang yang pintar, ilmu itu dijabut oleh Allah Ta'ala, diwafatkan. Caranya seperti itu. Hatta idza lam yubqil aliman, sehingga apabila tidak tersisa orang yang berilmu, habis maksudnya. Sehingga apabila tidak tersisa orang yang berilmu itu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka orang-orang itu akan mengambil atau mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin yang juhalan, pemimpin yang bodoh. Fansu'ilu, maka mereka itu ditanya, para pemimpin itu ditanya, fa'at tahu, maka pemimpin tadi memberikan fatwa biwai ilmi, tanpa ilmu. Orang bodoh kok. Fadollu, maka mereka sesat, wa adollu, dan mereka menyesatkan. Qala fi Rabi'u haddatsana Abbasun qala haddatsana Qutaibatu haddatsana Jarirun an Hisamin nahwahu. Kalau dari arah Hisam itu juga semisal hadis yang dari Abdillah Amr bin As tadi sama. Jadi artinya Allah Ta'ala itu kalau mau menjabut ilmu itu tidak sekali cabutan seorang hamba ini madel terus hilang ilmu itu, tidak begitu, pelan-pelan. Caranya Allah Ta'ala menjabut ilmu dengan diwafatkan para ulama, orang yang paham, meninggal, sehingga sampai tidak tersisa orang-orang yang berilmu. Artinya habis orang yang berilmu itu,
Sehingga orang-orang banyak itu mengangkat pemimpin atau menjadikan pemimpin orang-orang yang bodoh, tidak berilmu. Maka pemimpin itu ditanya memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, ngawur, bukan ilmu lah. Sakit hawa nafsu dia. Fadollu wa adollu, maka pemimpin tadi sesat dan mereka menyesatkan. Sudah fatwanya sesat, menyesatkan orang banyak. Pemimpin yang bodoh seperti ini. Materi ya, bahkan banyak. Berapa ulama-ulama yang masya Allah meninggalkan kitab, dan orang-orang yang berilmu itu sudah dijabut oleh Allah Ta'ala, yang kita kenal saja banyak dari Ustaz Muhyiddin dulu yang ahli hadis juga jago. Kemudian Abdul Qadir Jawas jatuh, Ja'far Umar Tholib, ulama-ulama dijabut ilmunya ya, banyak di kalangan mereka ya. Abdul Ufail, Abdul Sumkat dan lain sebagainya. Banyak, intinya banyak orang-orang yang ahli hadis itu atau orang-orang berilmu itu dijabut oleh Allah. Artinya dan sudah, kalau sudah orang berilmu ya, dijabut oleh Allah Ta'ala, ya lambat laun terus ya, akan menghilang, sehingga yang tampak itu kulitnya saja, koyo-koyo lah jajan itu. Bicaranya itu lantang gitu, bicaranya lantang, tetapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Ahli bicara, ahli debat, tapi soal din tidak tahu dia. Ahli pidato mungkin. Tapi soal agama tidak. Dia sudah menggembirakan orang saja, menjalankan agama itu pokoknya wong liya marem gitu saja. Iya marem. Wong liya seneng itu saja. Jadi menjalankan din ini menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan dirinya. Subhanallah. Apa gunanya kan betul. Apalagi menjalankan din ini sebagian orang kaum muslim ini sudah salah mengartikan bahwasanya apa yang dia sampaikan itu untuk orang lain. Sampaikan untuk jenengan udah. Menyampaikan itu juga untuk dirinya sendiri kok, bukan untuk orang lain. Seolah-olah kan begitu. Pidato menyampaikan seorang mubalek seolah-olah pidato ini ngomong mudah sebetulnya. Ya mereka yang dirinya, terutama dirinya sendiri, bukan orang lain. Sehingga ketika menceritakan orang-orang masuk ke dalam neraka itu, bayangan dia itu ngomong kayak belum neraka. Insyaallah. Dan dibalik ketika orang-orang diceritakan soal surga itu seolah pede dirinya masuk ke jannah dia. Angan-angannya seperti itu. Perasaan. Padahal tidak seperti itu. Dia menyampaikan itu, orang menyampaikan itu justru menjadi rem buat dirinya. Pertama kali itu yang diselamatkan dirinya bukan orang lain. Ayatnya jelas, ku anfusakum, diselamatkan dirimu. Terus hukum ahli kalian, dirinya sendiri. Bagaimana kamu menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri jaga selamat. Nah begitu ya. Saat menyesatkan. Sudah saya sampaikan berulang kali, jangan sampai ilmu itu berhenti pada diri kita. Sampaikan kepada orang lain, meskipun kepada anak istrinya. Tidak berani menyampaikan kepada anak istrinya, dijaga jilid disampaikan orang lain. Cara dititip-titipan biasa. Kita kalau menyampaikan ke istri kan ewok banget. Ewok. Tidak dibantai. Orang kan seperti itu. Begitu ditunjukkan kekurangan kita, justru mestinya kan matur nuwun bahasa Jawa. Alhamdulillah
jenengan eling ki kula nek mboten lah terlanjur kula. Tapi orang tidak begitu kebanyakan. Begitu kita diingatkan kekurangan kita justru jenengan ki ngoten kok lah. Itu bodoh. Jadi kepiye to? Lah urusan mereka itu berbuat salah kan bukan urusan dirinya. Soal dia itu berbuat salah, silakan. Gitu di tahun 90-an itu ada teman sak kampung. Ini konsep itu. Jadi kalau dia memahami namanya imam itu ya orangnya harus dipercaya. Sehingga dia bermakmum pada orang tidak dipercaya itu ya pegang. Rasido dari makmumnya. Imam itu apa? Rasido. Saya disalah-salahkan dulu, melukon. Lah imam itu dominun nih. Imam itu penjamin lah. Klerune imam itu klerune kok. Apa? Dewi kan kekurangan makmum ditanggung imam, kekurangan imam tanggungan imam dewi. Nah, begitu. Orang-orang pencet lagi buat tadi pokoknya karena kena dilu. Motor dalil itu ya. Dulu pernah satu tamat saya, satu bangku sama saya di Alfamart Jawa Timur sana. Yus pas modelnya orangnya modelnya kok nih kok kurang. Aku itu namanya pendapat lagi sampai wah rame yang tadi kok apa dia lah yang pendapatku namanya ojo wong liya ki kok ngiloni pendapatmu wong liya yo ora ngakon ngiloni pendapat dheweke kok kowe yo ora dipaksa kon ngiloni pendapate dhewe ojo wong liya kon ngiloni pendapatmu ini ya tapi pinter wajib kita menjadi kan saat belajar apa ya dulu pinter kan kita punya saya belum tahu soal Bukhari itu dia wajib gini Masya Allah pinter ini mungkin ya pemahaman itu pemahaman boleh berbeda. Jadi soal ilmu sampaikan kepada orang lain barangkali yang seperti itu. Maka kalau ada orang meninggal sholatnya di bolong-bolong sudah diseneni, jangan-jangan kita yang salah belum menyampaikan kepada mereka kenapa sholatnya kok bolong-bolong. Jojo kita belum menyampaikan pada mereka. Ada orang meninggal tidak sholat apa sebabnya? Pun diajak ya. Kan belum lama dalam sholat. Kalau di parani ini diogah sholatnya ogah. Belum pernah diajak tidak malah nyeneni. Akhirnya boleh mudin tonggo desa. Tidak ada yang mau. Kalau di parani ini kok enggak. Buatan dong. Iya. Dan ini wong niki mboten mergo mboten ngerti niki pernah diajak go salat ora. Wong salat to yo mesti bener lho berarti malah nyeneni. Barang mati ya sudah. Nah sekarang di beberapa orang itu dan sok nek mati aku salat yo dan ini kan nang salat lho ngoten. Barang ngerti ora salat di salat ki saiki dadi perhatian salat. Tidak mau. Nah terus piye sedang didusi dibuntel tapi dikubur ngono wae. Dan dongane kan kuburan kok enggak. Bebar teman-teman. Bebar. Oh dia tidak mau. Kecuali belum diajak, ini kita yang kena berbicara. Atau dia berpikiran dia itu belum melakukan sholat kesibukan dia bisa juga. Tapi dia tidak membantah kalau sholat itu kewajiban. Berbeda dia orang meninggalkan, ini pendapat Syafi'i. Orang tidak sholat mati, pendapat dia bahwa sholat itu tidak wajib, jangan disolatkan. Tapi tidak sholat, tetapi dia kesibukan, masih bisa disolatkan. Pendapatnya Imam Syafi'i monggo. Tapi nek kon ngomongin sholat betul wajib kan berarti tentang ayat Pak kafir itu maksudnya kan begitu. Intinya. Maka ilmu ini penting disampaikan kepada orang lain.
Bab yang ke-35. Bab hal yuja'al nisa'i, bab adakah yuja'al dia menjadikan linisa'i para perempuan-perempuan yauman satu hari ala hidatin atas satu ketentuan fil ilmi pada ilmu. Nanti hal ini jadikan adakah boleh dia itu menjadikan para perempuan itu di satu hari atas ketentuan pada ilmu. Artinya khusus cara saat ini kita ngaji khusus ibu-ibu berarti. Apa boleh di kalangan perempuan-perempuan itu mengkhususkan ketentuan dijadikan satu ketentuan untuk ilmu. Malah perlu kajian ibu-ibu, misalkan saat ini ngaji khusus ibu-ibu itu penting. Ibu-ibu itu penting. Mungkin tangani soal nifas, soal haid, mungkin gitu. Itu penting. Ada kitab separuh nih, Mar'atu Sholihah ini. Niku saya ngajarke mestine nggih ibu-ibu. Saya ngajarke bapak-bapak mengke bangga wong iku kewajiban seorang suami kewajiban istri kepada suami, kepada anak dan sebagainya. Sampai di bapak-bapak mungkin ya kayak pahlawan jodoh terus mana kau mantu aku lah. Ya kan ibu. Mar'atu Sholihah. Boleh tidak orang itu menjadikan khusus kajian perempuan di hari-hari yang tertentu. Hadis 101. Hadasana Adamu kola, hadasana Subatu kola, hadasani Ibnu Asbahabim kola samitu Aba Sholih dakwana yuhadisu an Abi Sya'ib bin Al-Qadri qala tinisa ulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya si Abi Sa'id yang didengarkan oleh dakwan muridnya. Para perempuan itu berkata atau matur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Golabana alaika rojulu, golabana telah mengalahkan aku, kata perempuan tadi. Alaika atasmu wahai Rasulullah arrojulu para laki-laki. Kami dikalahkan untuk dikalahkan kalangan laki-laki atas dirimu ya Rasulullah. Kalau para sahabat ya yang laki-laki itu selalu bersamamu, kapan saja bisa bertemu denganmu, menimba ilmu di mana saja bisa ketemu. Lah kami terkalahkan itu. Zaman ini kekurangan ilmu itu ngeluh. Ibu-ibu ngeluh. Wah, nek carane koyo ngene awake dhewe kalah karo bapak-bapak iki ilmune ngene. Faja'al lana yauman min nafsika, maka jadikanlah lana pada kami wahai Rasulullah yauman satu hari min nafsika dari dirimu. Ya Rasulullah panjenengan mandadoske setunggal dinten napa ngoten lho. Saking diri panjenengan, lunggari jenengan dinten napa? Ah, tenan saja. Kaki kita nih lho perempuan-perempuan ini. Fawa'adahunna, maka Nabi itu menjanji mereka para perempuan yauman satu hari laqiyahunna fi. Sungguh Nabi ini menjumpai mereka perempuan padanya pada hari yang dijanjikan tadi. Jadi boleh bapak-bapak itu mengajarkan ilmu khusus untuk ibu-ibu, boleh. Asal banyak orangnya lebih dari satu, muridnya bapak-bapak satu, muridnya satu, gurunya satu, ya pun privat, malah subuh misalnya, dan bubar. Tapi menjanji artinya hari niki lah misalkan, hari Kamis misalkan,
Nabi menjanji menemui mereka. Fawa'adhunna, maka Nabi menasihati mereka para perempuan. Wa amarohunna, dan Nabi itu memerintahkan mereka para perempuan. Fakana, maka adalah fima, pada apa-apa yang qala lahunna. Nabi ini berkata kepada mereka para perempuan, ma minkunna, mana-mana minkunna, ma minkunna, tidaklah dari kalian para perempuan, imro'atun, seorang perempuan yang tukot dimu salasan, mendahului 3 min waladia, dari anaknya, mendahului mati maksudnya. Tidaklah dari kalian wahai ibu-ibu, seorang perempuan itu didahului, ditinggal mati 3 dari anaknya, kecuali karena adalah laha, bagi perempuan tadi, karena adalah anak tadi, anak yang meninggal tadi 3 tadi, laha baginya, bagi ibu tadi yang ditinggal tadi, hijaban, sebagai hijab, minan nari, dari neraka. Hijab itu tembok aling-aling, jadi perisai. Nabi menyampaikan ketika memberikan pengajian khusus ibu-ibu ini, siapa ibu-ibu ngeten loh, sinten kemawon ibu-ibu ini ku ditinggal sedo putrane jumlahnya 3. Anaknya sedo niku kanggene ibu niku iso nggih tameng neraka. Aklab neraka niki nggih tameng anak-anak ini sebagai hijab. Faqalat imra'atun, maka berkatalah seorang perempuan. Teko Nabi ingin pengajian niku. Wasenata ini menawi kali ya Rasulullah. Boten 3 ning anake kali. Anak kali-kali ninggal pripun Rasulullah? Kala bersabda Nabi, wasenata dan 2. Bahkan di hadis lain itu 1 bukan 2. Anaknya boten 3 ning kali ninggal. Oh ya, 2 bisa dari tameng. Jadi selain itu 1 malah. Nah, ini ngaji khusus ibu-ibu ini dari niki ya. Sing menyampaikan bapak-bapak, ini menyampaikan langsung Nabi. Di sisi pengajian itu berlangsung itu, kalau belum paham boleh bertanya sebagaimana ini. 3 orang anaknya yang meninggal, maka menjadikan tameng api neraka buat penjenengan. Anak kali boten 3 kan Nabi. Oh ya, loro kan. Ibu kali nggih. Maksudnya begitu. Hadatsana Muhammad bin Basharin qala hadatsana Hudarud qala hadatsana Subatu an Abdurrahman bin Asbahani Antakwana anak Abi Sa'idil Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada, dari arah Abi Sa'id bihada dengan ini. Wa an Abdurrahman bin Asbahani qala berkata, sami itu aku pernah mendengar Aba Hazim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah, salasatan lam yablughul hinsa. Kalau dari arah Abu Hurairah itu 3 anak tadi lam yablughul hinsa. 3 itu belum sampai dewasa, belum sampai umur dewasa. Maksudnya masih belum balik, ya. Belum dewasa itu artinya belum balik, belum menanggung dosa 3-tiganya. Jadi betulnya perempuan-perempuan itu atau ibu-ibu itu pahala besar itu, masuk jannah itu sebetulnya mudah. Sebetulnya kalau dia mau menjalankan kewajiban saja, dia meninggalkan yang lain, kewajiban dia tinggal, tidak melakukan sunnah, paribasa ini
tapi kewajiban semua dilakukan. Aku tengin sampai masuk jannah. Ini berat. Ditinggal mati katanya itu buat enteng. Makanya kan ibu-ibu tidak dianjurkan ketika keluarganya wafat yang tidak ikut ke kubur. Jadi ikut ke kubur. Karena itu khawatir, lain hari saja kalau ke kubur. Kalau mau dan kubur itu diberi wangi-wangian boleh. Sebagaimana masjid diberi wangi-wangian boleh. Kalau dulu wangi-wangian itu ya dupa wangi betul dupa menyan Jawa betul atau kembang itu untuk bau-bauan orang Jawa. Saya ini bau-bauan banyak sih nganggo kembang ya tinggalan. Orang kan minyak wangi aja banyak. Pilih berapa mayat itu diberi bau-bauan. Pak Guru ini ada sebab-sebab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.